Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk lagi di alfabet berikutnya, yaitu huruf M. Huruf M ini memiliki makna tentang bentuk pola pikir sekaligus pola pikir itu umumnya dibagi menjadi 4, yaitu pola pikir bentuk investigatif, pola pikir bentuk analitik, pola pikir bentuk metodis atau kumulatif, dan pola pikir bentuk komprehensif. Ini bisa dilihat dari mana? Yaitu sudut pada puncak huruf M dan lembah huruf M. Selain huruf M, huruf apa? Huruf N, huruf H itu juga bisa. Tapi hari ini kita akan fokus ke pendalaman materi tentang huruf M. Huruf M itu sendiri secara zona masuk dalam zona middle jika huruf M kecil. Jika huruf M besar, maka masuk ke dalam 2 zona, yaitu zona upper dan zona middle. Seperti itu. Nah, pada penulisan huruf M-nya itu akan ada 2 atau 3 puncak. Puncak pertama itu menggambarkan dirinya, kedua itu orang tua, 3 pihak luar. Itu kenapa nanti di poin 31 dan 32 lebar huruf M itu mempengaruhi terhadap sifat penghala atau sifat memberi ruang kepada orang lain. Nanti kita akan bahas di 31 dan 32. Dalam spasi antar baris, maka tingkat kemandirian itu juga bisa dilihat dari lebar huruf M masing-masing tulisan. Jadi kalau spasi antar katanya 1 sampai 2 itu tingkat kemandirian yang normal, tetapi jika sampai 4 kali lebar huruf M-nya itu biasanya ada tanda bahaya, yaitu orangnya isolasi, sulit untuk bergaul, dan super mandiri. Itu jika kita melihat dari sudut pandang ilmu grafologi fundamental. Nah, hari ini kita akan bahas lagi dulu secara ilmu atomistiknya. Sekarang kita bahas M pada poin huruf 1. Perhatikan huruf M-nya itu menyudut di bawah dan di atas. Ini mengindikasikan pola pikir suka mengidentifikasi atau menganalisa serta menginvestigasi. Jadi ada 2 pola pikir di situ yang langsung bisa kita lihat, yaitu pola pikir investigatif dan pola pikir analitik atau analisa. Sehingga orang-orang seperti ini cenderung perlu menganalisa, mencari alasan, memahami sebab akibat sebelum mengambil keputusan terhadap suatu hal. Dan ia lebih senang melihat sumbernya secara langsung terlebih dahulu. Itu untuk M yang pertama. Nah, untuk M yang kedua, ini disebut dengan metodis atau kumulatif. Jadi orang-orang seperti ini kalau melakukan sesuatu cenderung sedikit lamban dan dia melakukannya itu step by step. Sehingga kalau dia tidak menguasai suatu materi, cenderung gampang panikan. Tetapi kalau seandainya dia sudah menguasai, mau dibolak-balik lewat manapun, orangnya paham karena dia benar-benar mengerti dan menguasai pondasi. Beda dengan nomor 1. Apalagi nanti dengan nomor 4. Nomor 4 itu dia cepat banget memahami sesuatu, tapi dia tidak menguasai secara detail. Jadi masing-masing pola pikir ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu untuk poin nomor 2.
Nah, poin nomor 3, huruf M-nya itu yang ini dengan nomor 9 mirip ya, terlepas. Tapi bukan terlepasnya yang di poin 3 yang mau saya bahas. Tapi tarikannya itu harusnya kan hanya 1 kali tarikan. Ini menjadi 3 kali tarikan. Nah, orang-orang yang menulis dengan tiga kali tarikan ini atau lebih dari 1 kali, ini juga orang-orang yang mengerjakan sesuatu itu step by step, slowly but surely, mirip dengan nomor 2. Sehingga kalau dia menarik 3 kali dan bentuk puncaknya juga bundar-bundar, itu berarti dia semakin metodis. Beda seandainya menulisnya itu tajam, kemudian 3 kali tarikan, maka itu sudah kombinasi nanti pola pikirnya. Nah, nomor 4 ini namanya tandanya komprehensif, yaitu seseorang yang menulis dengan tulisan ini, dia dapat menarik kesimpulan atau memahami sesuatu dengan cepat. Sehingga dia itu berani untuk mengambil tindakan dengan lebih cepat, walaupun penjelasannya mungkin belum lengkap. Beda dengan poin nomor 2. Poin nomor 2 dia pengen datanya lebih lengkap terlebih dahulu. Poin 1 pengen mencari sumbernya lebih jelas. Nomor 4 dia begitu mendapat data walaupun belum lengkap, dia bisa menyimpulkan, entah nanti kesimpulannya benar atau salah. Seperti itu. Itu poin nomor 4. Nah, poin nomor 5 ini jadi menulisnya itu kayak garis, tidak berbentuk puncak dan lembahnya, sehingga orang-orang ini menulisnya itu sangat cepat. Nah, tetapi memiliki tanda jelek. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan secara detail. Dia hanya mendapatkan atau memberikan gambaran yang besar dari suatu informasi. Tulisan dokter seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang enggak. Tapi bukan poin tulisan dokter atau enggak, tulisan siapapun kalau seandainya dia seperti ini, ada kecenderungan seperti itu. Nama istilah lainnya itu skimming, atau bisa juga disebut dengan huruf thread atau huruf seperti benang, seperti menjelujur. Nah, itu pada poin huruf M pada angka 5. Nah, kemudian kita akan bahas poin huruf M pada angka 6. Huruf M pada angka 6 terlihat ya, puncaknya itu yang sebelah kanan lebih tinggi. Sehingga orang-orang yang di sebelah kanan lebih tinggi memiliki ciri-ciri diantaranya itu ambisinya tinggi, meminta persetujuan atau pengen dilihat lebih keren dibanding yang lain, gampang iri, dan ada rasa sedikit tertekan terhadap lingkungan yang dia belum nyaman, seperti itu. Jadi sebelah kanan itu orang lain, sehingga dia membuat tembok pada orang lain. Kiri diri sendiri, ingat tentang margin kiri dan margin kanan, nanti ini bisa main kombinasi. Itu yang seperti itu, nomor 6. Nah, nomor 5 dia huruf M nya itu terakhir, ujung tarikannya itu sedikit meliuk atau melengkung masuk ke dalam huruf M nya, sehingga orang-orang seperti ini melindungi diri dari lingkungan sosial. Dan ia cenderung juga merasa mudah khawatir dan sedikit panikan. Nanti ini bisa dikombinasi dengan poin nomor 11. Itu ciri juga orang yang gampang panik. Nah, itu nomor 7. Nomor 8 berkebalikan dengan nomor 6. Di mana nomor 8 ini tingginya lebih banyak di sebelah kiri, mencirikan di orang-orang yang merasa dia lebih unggul dibanding orang lain.
Dan selain dari itu, tanda ini dalam grafologi disebut juga tanda diplomasi atau bahasa Indonesia diplomatis, menunjukkan kemampuan seseorang yang mampu menyampaikan informasi secara luas dan hingga tidak menyakiti orang tersebut, sehingga kalau dia dalam berkata-kata ataupun dalam menyampaikan pendapat cenderung hati-hati, luas, dan apa adanya. Seperti itu. Itu poin nomor 8. Nah, poin nomor 9 ini terlihat dari dengan nomor 3 ya. Kalau nomor 3 itu 3 tarikan, kalau ini poinnya adalah dilepasnya. Nah, orang-orang yang lepas tulisannya itu satu berhubungan dengan panik, rasa cemas, dan berhubungan juga nanti bisa dengan kriminal, kesehatan mental. Seperti itu. Nah, karena middle ini bagian hati kalau di tubuh manusia, sehingga lebih ke hati harian, perasaan harian, sehingga rasa cemas, khawatir, kurang nyaman itu juga bisa terlihat dari huruf lepasnya. Nah, nomor 10 ini seperti not musik, sehingga orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki ketertarikan pada dunia musik. Untuk poin 10 nanti kalau dan ini juga jadi ciri kreatif. Ingat, kalau sesuatu yang di luar dari kebiasaan itu bisa ciri positif, kreatif positif, bisa ciri kreatif negatif, nanti tergantung. Seperti itu. Nah, untuk poin nomor 11, ini pada saat menulis huruf M, di tengah-tengah huruf M-nya itu ada loop. Nah, ini mirip dengan poin nomor 6, hanya bedanya karena dia di bagian middle, orang-orang seperti ini lebih gampang banget lagi khawatirnya. Dan dia sangat peduli terhadap orang lain, tapi sekaligus dia khawatir pendapat orang lain terhadap dirinya, sehingga cemas, khawatir, kurang percaya diri, apalagi kombinasi nanti hurufnya kecil. Itu terlihat di nomor 11 ini. Nah, untuk poin nomor 12 itu huruf M-nya itu tidak menyentuh baseline-nya. Jadi penulisan huruf M yang ujungnya itu tidak menyentuh baseline itu mengindikasikan seseorang yang sulit mengambil keputusan, bahkan cenderung menghindari tanggung jawab. Kalau dalam grafologi itu, kalau pada saat menarik ujungnya itu menebal, itu artinya dalam tanda grafologi namanya firm, yaitu orang yang yakin dengan apa yang dia kerjakan. Itu kenapa saya minta kalau di terapi menulis, terutama huruf lowernya itu ujungnya saya minta menebal. Kenapa? Di antaranya itu membuat tanda firm, yaitu keyakinan terhadap apa yang dilakukan. Sudah determination, bentuk huruf kantong uang, kemudian firm. Itu sudah main kombinasi sebenarnya, tapi sekarang kita bahas di atomistik huruf M-nya dulu aja. Nah, huruf M kapital nomor 13 itu memiliki arti yang cukup bagus, yaitu orangnya dengan keseimbangan besar kanan kiri, nanti hubungan dengan nomor 21. Kalau secara tinggi ini berarti 4,5 mm. Dan orang seperti ini adalah orang yang cukup terpelajar, mengerti apa yang dia harus kerjakan. Nah, kalau nomor 14, yaitu huruf M-nya itu memiliki ujung lowernya itu masuk ke dalam zona lower. Garis yang melebihi dari baseline masuk ke lower itu berhubungan juga dengan materi. Jadi yang bersangkutan juga mementingkan materi. Selain dari itu, juga ada kecenderungan gampang merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih tinggi.
sulit untuk berkompromi dengan orang-orang seperti ini. Egonya cukup tinggi juga. Nah, kalau nomor 14 turun masuk ke zona lower, nomor 15 melebihi masuk ke dalam zona upper. Tipikal seperti ini, tipikal orang yang gampang tersinggung dan cenderung keras kepala dan orang yang ambisi. Ditambah lagi jika pada saat menarik huruf ujung M-nya itu membentuk sudut seperti itu. Nanti kalau ini dikombinasi dengan huruf W atau huruf E juga yang sampai naik ke atas, ini juga berhubungan dengan pengen diakui. Seperti itu. Nah, untuk 16 ini ada lingkaran di bagian depan itu mencirikan orang-orang yang egosentris dan tamak atau rakus. Seperti itu, terutama berhubungan dengan materi ini ya. Nomor 17 ini seperti huruf 13 tetapi dengan lebar yang lebih besar sehingga terlihat proporsionernya itu sangat besar atau ekstravagan lebarnya. Dan ini orang-orang yang percaya diri, mau membesar-besarkan dalam hal situasi, berbeda dengan 18. 18 itu kecil. Sehingga di situ ada rasa keterhambatan dalam mengungkapkan perasaan dan adanya hambatan dalam diri orang tersebut. Apalagi nanti ukurannya kecil, itu nanti berkombinasi dengan rasa percaya diri. Nah, untuk ukuran itu teman-teman nanti kalau di jurnal bersyukur itu akan diminta juga menulis di buku halus kasar. Kalau teman-teman ukur kolomnya itu bagian upper 4,5 mili, middle 3 mili, lower 4,5 mili. Itu ukuran ideal dan ukuran internasional. Nah, kalau nomor 19 huruf M-nya itu seperti McDonald, sedikit melengkung, yaitu orang ditambah kalau ukurannya ini ukuran besar ya, termasuk orang yang idealistik, religiusnya juga ada. Nah, kalau untuk nomor 20 dengan 25 mirip-mirip, hanya bedanya 25 itu membentuk bulatan di ujung atas, kalau nomor 20 lebih besar, hampir membuat bulatan, yaitu cirinya apa? Ciri orang-orang yang gampang cemburuan. Seperti itu. Orang-orang seperti ini kalau sudah cemburuan ya agak repot. Karena rasa memilikinya tinggi banget. Nah, untuk nomor 21 itu mirip dengan 13. Tetapi di sini ukurannya itu sama dengan ukuran 19, kurang lebih 4,5 mili. Jadi juga ada unsur idealistiknya dan religiusnya. Nah, untuk nomor 22 tarikannya itu sebenarnya ujungnya itu masih sejajar dengan baseline-nya ya, beda dengan 24. 24 itu benar-benar masuk ke dalam zona lower. Kalau nomor 22 ini sejajar, sehingga ada keterikatan terhadap masa lalunya, seperti bundaran di depannya atau dot di depannya, kemudian tarikan panjang baru berbentuk huruf M. Ini berhubungan dengan masa lalu. Nah, orang yang menarik tulisan awalnya nomor 23 dengan 26 ini mirip tapi sedikit beda. Kalau 23 dia memulai dari atas dengan membentuk lingkaran, kemudian turun ke bawah, itu ada rasa bangga dan juga menyimpan rahasia serta sensitif terhadap kritik juga. Nah, untuk nomor 24 dia sudah masuk ke dalam zona lower, tarikan lawannya
karena dia bukan berbentuk garis lurus seperti tanda resentment, di situ adalah tanda egosentrik dan tamak. Jadi tamaknya juga terlihat seperti itu. Nah, untuk nomor 25 itu sama, artinya cemburu, mirip dengan 20 hanya beda di cara penarikannya aja untuk nomor 25. Nah, untuk 26 sama, di situ ada rasa bangga, tetapi di sini lebih ke egonya saya. Egosentrisnya terlihat karena apa? Ada rambut di awal huruf M-nya. Kalau di huruf P itu namanya keras kepala nanti tandanya. Nah, ada juga yang menulis dengan mencoret huruf pada huruf M-nya seperti nomor 27. Itu jadi gini, apalagi kalau nama ya, itu nama misalnya tanda tangan atau nama kemudian dia coret. Itu mengindikasikan ketidaksukaan terhadap dirinya. Dan kalau di huruf M ini itu juga tanda suicidal tendency, kecenderungan ingin bunuh dirinya juga ada. Tapi untuk tanda ini kita perlu lihat tanda kombinasi ya, karena satu tanda kalau untuk hal-hal yang sensitif kita perlu konfirmasi dengan tanda yang lain. Tapi secara buku literatur ini ada tanda ini seperti itu. Nah, untuk 27 ini dengan 28 itu berkebalikan. Kalau 27 itu huruf M-nya kayak huruf W, ini memiliki arti superficial thinker. Artinya dia itu kalau mau mikir cepat aja, tidak mendalam. Beda dengan nomor 29, tadi nomor 28. 29 itu juga ada unsur tanda kekanak-kanakan dan keanehan dalam perilaku seksual. Nah, untuk nomor 30, tiang di tengahnya itu cenderung hampir nggak ada ataupun kecil. Ini mencirikan ambisinya yang cukup besar. Nah, nomor 31 dan 32 itu kita perhatikan lebarnya. Kalau di 31 itu lebarnya di kanan, kalau 32 lebarnya di kiri. Kanan orang lain, kiri diri sendiri. Sehingga kalau kanannya lebar berarti dia pengalah terhadap orang lain. Bahkan cenderung lebih sabar terhadap orang lain. Kalau dia sebelah kiri, dia lebih ke dirinya, dia lebih ego dan dia ingin dianggap lebih penting. Nah, yang ideal itu yang mana? Yang seimbang lebar antara kiri dan kanannya. Nah, tetapi yang sering saya jumpai di terapi menulis itu adalah huruf M yang lepas dan huruf M yang ada loop, serta M yang masuk ke dalam baseline. Kalau 8 dan 6 ada, tapi belum terlalu concern di saya. Yang paling sering tuh itu, yaitu 9, 11, 1, 2, 4 kadang-kadang, 21, 13. Nah, dari semua ini manakah tanda yang jelek? Yaitu tanda 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, yang paling bagus 1, 2, 4 boleh, 21, 13. Nah, itu huruf M yang bisa teman-teman pakai dalam melakukan terapi menulis, sehingga nanti teman-teman bisa melihat dari sisi yang berbeda selama ini.
Nah, ini tentang huruf M ya. Nanti kita bahas juga huruf N. Oke, di pendalaman ini kita akan buat gambarnya lebih jelas dibanding YouTube saya 3 tahun yang lalu yang membuat secara lebih global. Untuk ini, untuk membuat kelas terapinya menjadi lebih berbobot, kita bedah lebih dalam lagi bentuk-bentuk huruf M-nya dan filosofi-filosofinya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya.